Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 492 Hailey datang ke Stele Castle. Selama penerbangan panjang ke Inggris, Hailey berfantasi tentang menaiki kereta emas dan dikagumi oleh orang-orang yang lewat. Wanita sombong seperti dia suka berfantasi tentang pemandangan seperti itu. Dia merasa bahwa dengan kecantikannya, dia pasti juga akan menjadi topik yang paling populer di media sosial. Beritahu netizen bahwa wanita tercantik nomor 1 di AS bukanlah Lauren, melainkan Hailey. Jordan membalas dengan marah, "Hailey, apa kau gila? Kau sudah selingkuh 3 kali saat kau bersamaku. Kau masih punya nyali untuk menuntut bertemu kakekku. Bukan hanya itu, kau berani menuntut untuk duduk di kereta emas keluarga kita. Apa kau pantas?" Dia tidak menyangka Hailey akan segila ini. Pria manapun dan keluarganya akan memperlakukan wanita yang berperilaku seperti Hailey sebagai musuh utama mereka. Namun sekarang, Hailey benar-benar berani menuntut untuk bertemu dengan keluarga Jordan. Apakah dia tidak takut dipukuli sampai mati oleh keluarga Stele? "Karena aku di sini untuk menemui keluargamu, tentu saja aku sudah siap. Jangan khawatir. Datang dan jemput aku. Semakin lama kau menunda, semakin lama pula putramu harus berdiri di sini. Itu saja." Hailey membalas dengan mudah. Dengan itu, Hailey menutup telepon. "Sialan. Dasar jalang." Jordan sangat marah. Ia sedang mengagumi bunga-bunga dan buah-buahan di taman dan hutan ketika ia diganggu oleh panggilan telepon Hailey yang tiba-tiba. "Suamiku, apa yang Hailey katakan?" tanya Lauren dengan khawatir. Jordan berkata dengan marah, "Wanita itu ingin naik kereta emas yang kita tumpangi tadi malam. Aku benar-benar mengagumi keberaniannya. Dia datang jauh-jauh ke Inggris hanya untuk naik kereta emas keluarga kita." Lauren juga tahu bahwa Hailey adalah wanita yang sombong dan dangkal. Hailey sangat sombong dan impulsif. Dia tidak mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Dia pasti melihat foto-foto kita kemarin dan merasa sangat iri. Dia juga pasti menyesal telah menceraikanmu. Lagi pula, jika kalian berdua tidak bercerai, dialah yang akan duduk di kereta kemarin. Senyum mengejek tersungging di wajah Jordan. "Aku harus berterima kasih padanya atas perselingkuhannya. Kalau tidak, kau dan aku tidak akan bisa bersama." Pada saat ini, Jessie dan Yumi berjalan sambil berpegangan tangan. "Jordan, ada apa? Aku mendengarmu mengumpat dari jauh." Jessie bertanya sambil berjalan mendekat. "Halo Jessie, Yumi, Jordan dan Lauren menyapa pasangan yang mendekat. Jordan berkata, mantan istri saya, Hailey, baru saja tiba di Inggris bersama anak kami. Ia meminta saya untuk menjemputnya dengan kereta emas." Jessie terdiam. "Apa? Wanita jalang itu mengkhianatimu dan mempermalukan keluarga kita. Beraninya dia datang ke rumah kita. Dia berani meminta untuk duduk di kereta emas keluarga kita. Sungguh lelucon. Selain keluarga Stele, hanya ada kurang dari 10 orang di dunia yang memenuhi syarat untuk menaiki kereta emas itu. Dia hanya wanita jalang dari keluarga kelas 3. Apa haknya untuk ikut campur?" Yumi juga tidak menyukai Hailey. "Benar, Jordan. Abaikan saja dia." Jordan berkata, "Ya, aku pasti tidak akan mengizinkannya masuk ke rumah kita. Namun, karena dia membawa anak kita ke sini, aku akan meminta Dragon untuk membawa anak itu ke kakek." Ekspresi Jessie berubah sedikit ketika dia mendengar nama Naga. Jessie adalah putra tertua, sementara Dragon adalah yang terkuat di antara para talenta yang dilatih oleh keluarga Stele. Seharusnya Dragon ditugaskan kepada Jessie. Namun Charleston memilih untuk menugaskan Dragon kepada Jordan. Jessie berkata, "Jordan, tak perlu merepotkan Dragon. Aku akan meminta butler Frank untuk melakukan perjalanan. Biarkan saja jalang itu ikut. Sebelumnya di AS, saya tidak ingin menimbulkan masalah, jadi saya tidak membela Anda. Sekarang dia sudah mengambil inisiatif untuk datang ke wilayah kita, aku pasti akan mencari keadilan untukmu dan memberinya pelajaran." Jordan merasakan sedikit simpati ketika mendengar itu. Sejujurnya, meskipun Jordan membenci Hailey, mereka pernah saling mencintai. Selain itu, dia sudah membalas dendam padanya. Dia tidak pernah berpikir untuk memukul Hailey atau memberinya pelajaran. Karena semua itu sudah berlalu, Jordan tidak mau lagi menyia-nyiakan tenaganya untuk wanita itu. Melayani. "Jessie," Jordan hendak berbicara ketika Jessie mengulurkan tangannya. "Jordan, aku tahu kamu berhati lembut. Serahkan saja ini pada kakek dan aku. Jangan khawatir." Dengan itu, Jessie memanggil butler Frank dan memintanya untuk menjemput Hailey dengan Bentley tuanya. Setengah jam kemudian, di Trafalgar Square. Hailey memegang kereta dorong bayi di satu tangan dan ponsel di tangan lainnya, mengambil foto kerumunan di alun-alun. Pada saat itu, dia sedang mengambil foto pasangan parubaya yang sedang memberi makan merpati. Dia mengenali pasangan itu karena mereka adalah aktor yang cukup terkenal di AS. "Tempat ini hebat. Saya bisa melihat selebritas meski hanya berdiri di tempat umum. Saya suka tempat ini."
Pada saat ini, Butler Frank berjalan mendekat. Butler Frank, kau di sini. Hailey senang melihat Butler Frank. Nona Camden, kita bertemu lagi. Sebelumnya, Jordan telah mengatur agar Hailey pergi kencan buta dengan cucu Butler Frank, tetapi dia malah pergi begitu saja dengan marah. Hailey berkata dengan sopan, Butler Frank, Anda tampak sehat. Bagaimana kabar cucu Anda? Apakah kakinya sudah lebih baik? Butler Frank menanggapi, terima kasih atas perhatian Anda. Dia baik-baik saja. Silakan ikuti saya. Baiklah. Hailey mengikuti Butler Frank ke mobil. Melihat itu adalah Bentley tua dan bukan kereta emas mewah, Hailey langsung menjadi tidak senang. Kenapa harus mobil? Aku ingin duduk di kereta emas. Kereta yang sama yang ditumpangi Lauren kemarin. Tuntut Hailey. Butler Frank tersenyum. Nona Camden, saya sarankan Anda untuk tidak pilih-pilih. Jika bukan karena instruksi Tuan Jordan, saya khawatir tidak peduli kendaraan apa yang Anda tumpangi, Anda tidak akan memiliki hak untuk memasuki kediaman keluarga Stelle. Hailey tertegun sejenak, tidak mengerti mengapa Butler Frank berkata seperti itu. Namun, dia tidak datang jauh-jauh ke sini hanya untuk pamer di kereta emasnya. Dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Karena itu, dia tidak membantah dan masuk ke dalam mobil. Mereka tiba di kastil Stelle. Ya Tuhan! Betapa indahnya kastil ini. Keluarga Jordan tinggal di kastil. Dia tidak pernah memberitahuku sebelumnya. Sayang, buka matamu dan lihatlah. Ini rumah ayahmu. Ini rumah kita. Kita pulang. Setelah turun, Hailey menggendong anak itu ke dalam kastil. Saat ini, semua orang dari keluarga Stelle sedang menunggunya di salah satu aula. Tuan Stelle Senior, Tuan Jesse, Tuan Jordan, Nona Camden dan putranya telah tiba. Kepala pelayan Frank mengumumkan sambil berjalan mendekat. Hailey sedang menggendong anak itu. Ketika dia melihat Charleston, dia buru-buru berlutut di tanah. Kakek, aku Hailey, menantu perempuan yang dipilih olehmu dan kakekku.